Screenku udah kelihatan belum ya? Udah, Mbak. Oke. Mulai ya. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan kesempatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Eza dari Angkatan 19. Di sini, di sini aku mau jelasin tentang soal UTS yang tahun 2122 nomor 1. Jadi pertanyaannya ini, suatu mineral distilasi digunakan untuk memisahkan campuran senyawa hidrokarbon sebanyak 1000 lb mol per jam, terdiri dari N-butana sebanyak 35%, isopentana 20%, dan N-pentana 45%. Ini dipisahkan senyawa N-pentana dengan kemurnian minimal 98%. Umpan masuk mineral distilasi pada bubble point pada tekanan 1 atm. Hitunglah yang kondisi operasi menara, B jumlah plat minimum dan teoritis, yang C jumlah plat aktual, jika efisiensi platnya 75%, dan yang terakhir letak umpan. Jadi untuk step yang pertama kita membuat distribusi komponennya. Kan yang fit masuk kan ada N-butana atau NC4, kemudian isopentana atau IC5, dan N-pentana atau NC5. Itu untuk NC4-nya 35%, IC5-nya 20%, kemudian NC5 45%. Nah, itu dikalikan sama fit-nya tadi, 1000 lb/mol jam. Dan ketemu segini, kemudian yang diketahui kedua, ingin pisahkan senyawa N-pentana dengan kemurnian 98%. Untuk N-pentana ini kan termasuk fraksi berat kan, sehingga NC5 dengan kemurnian 98% itu keluar dari bottom di bawah ini. Jadi NC5 98% dikalikan dengan NC5 dari fitnya tadi. Jadi 450 dikalikan 98%. Dan hasilnya 441. Kemudian untuk IC5-nya, IC5 ini dari 450 ini, 450 yang NC5 fit tadi, dikurangi dengan si NC5 yang ada di bottom, 98%-nya NC5. Jadi 450 dikurangi 441, ketemunya 9 lb/mol per jam. Nah, untuk persenannya ini, 9 ini per 450 atau totalnya dikali 100%, sehingga ketemunya 22%. 2%. Terus untuk yang distilat atau yang menara ini atas, itu berarti kan masih ada komponen NC4, NC5, NC5, NC5 yang di bawah baru 441, sedangkan yang masuk kan 450. Berarti ada yang keluar dari atas sebanyak 9 lb/mol per jam. Kemudian untuk IC5-nya yang di bawah sudah ada 9, sedangkan yang masuk kan 200. Berarti yang di atas yang didistilatkan 200 dikurangi 9, jadi 191. Untuk NC4 keluar dari distilat karena yang di bottom ada NC4. Di total sekian, dan yang bottom 450. Terus dari yang keluar distilat dan bottom ini dijumlahin 550 ditambah 450, apakah sesuai dengan yang masuk? Kalau sesuai berarti distribusi komponennya udah benar gitu. Terus lanjut mencari LK dan HK. Untuk LK-HK ini salah satu syaratnya komponen tersebut harus ada di distilat dan bottom. Yang ada di distilat dan bottom ini kan ada IC5 sama NC5. IC5 di distilat ada, di bottom ada, dan NC5 di distilat ada, dan NC5 di bottom juga ada. Nah, untuk LK ini itu yang fraksi ringan atau panjang rantainya juga yang paling sedikit, sehingga untuk LK-nya IC5, untuk HK-nya yang berat NC5 gitu. Kemudian lanjut ke penentuan suhu untuk di distilat atau dew point. Nah, tadi kan di soal diketahui untuk tekanannya 1 atm. Nah, tekanan 1 atm
untuk antoin yang kita pakai ini kan satuannya untuk tekanan mmHg dan suhunya Celcius. Jadi tekanannya diubah ke mmHg dulu menjadi 760 mmHg. Terus habis itu ini komponennya yang di atas didistilatkan ada NC4, IC5, NC5 dan fraksinya kan tadi sudah kita cari atas ini. Yang ini dipindah ke sini. Fraksi NC4 64%, IC5 35%, dan NC5 2%. Nah, terus untuk nyari P0-nya itu dari rumus Antoin. Rumus Antoinnya kan log P A-B T plus C. Nah, kalau untuk ribuannya jadi 10 pangkat A-B per T plus C dimasukkan dengan Antoin dan suhu. Kemudian untuk KI-nya, ini kan rumusnya P0 per PT. PT-nya ini kanan yang sudah diketahui, yang 760 mmHg tadi. Dimasukkan begitu, kemudian untuk fraksinya, rumusnya itu XI-nya, karena ini dew point, sehingga untuk XI, rumusnya YI per KI. Beda lagi kalau untuk yang bubble point yang di feed maupun yang di bottom, itu untuk fraksi yang dicari ini rumusnya XI kali KI gitu. Terus kemudian setelah ketemu seperti ini nantinya di trial suhunya yang di sini dengan misal suhunya ini kita asal 30 gitu kan. Nah, nanti kan di sini kan jumlah XI-nya 0,57 sedangkan seharusnya untuk jumlah XI atau fraksi ini harus 1. Nah, kita trial menggunakan fitur yang ada di Excel, namanya fitur goal-seek. Nah, caranya data, kemudian motif analisis, goal-seek, kemudian set cell-nya itu yang di jumlah XI-nya, jumlah fraksinya, untuk value-nya ditulis 1, kemudian B changing-nya yang diubah itu yang suhu ini. Oke. Nah, udah ketemu ini 1, suhunya, hasil suhu yang kayak 14 derajat Celcius begitu. Udah ketemu bagian distilat atau dew point, kemudian masuk ke bagian bottom. Untuk bottom, tekanan di bottom, distilat maupun feed, kita asumsikan sama, yaitu 1 atm atau mmHg, 120 mmHg. Dengan cara yang sama, di bottom tadi kan hanya ada IC5 dan NC5, kemudian untuk fraksinya IC5 0,02, untuk NC5 0,98 atau 98%. Untuk P0-nya dicari dengan rumus seperti yang tadi, yang Antoin tadi, begini ketemu segini. Untuk KI juga P0 per PT. Untuk YI, fraksi yang di sini, ini XI kali KI. Karena masuk bubble point. Kalau yang di atas tadi kan YI per KI. Kalau yang di bottom dan di feed itu untuk mencari fraksi ini itu XI kali KI dikali. Nah, udah ketemu. Terus untuk suhunya juga di trial seperti tadi. Untuk suhu trial ketemunya segini 36 derajat Celcius. Oh iya, untuk alfa ini rumusnya itu KI per KHK. Nah, mencarinya itu kan HK-nya tadi kan kita udah temukan HK-nya kan NC5. Nah, NC5. Terus untuk mencari alfa yang ada di IC5, berarti KI yang ada, KI milik IC5 dibagi dengan KI milik HK-nya. HK-nya NC5, berarti KI IC5 dibagi KI NC5 dibagi KI NC5. Nah, betul. Jadi untuk alfa si HK ini, ntar hasilnya pasti 1. Kemudian lanjut, untuk yang feed
juga caranya seperti yang di atas. Untuk fit tadi kan komponennya yang masuk kan NC4, IC5, dan NC5. Untuk fraksinya kan diketahui di soal kan 35%, 20%, dan 45%. Untuk PN0-nya dengan rumus yang sama seperti ini, didapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk KI juga, untuk YI juga, alfanya berarti kan KI per KHK. KHK-nya kan tadi NC5, berarti untuk alfa yang di NC4, berarti kan KI milik NC4 dibagi KI milik NC5, dan seterusnya didapatkan hasil seperti ini. Untuk suhunya nantinya juga di trial. Nah, ini kan sudah aku trial untuk 17 derajat Celcius. Kemudian ditulis kesimpulan untuk kondisi operasi yang dimana distilasi ini suhu atasnya atau suhu distilatnya 14 derajat Celcius, untuk suhu umpannya 17 dan suhu bawahnya 36 dengan tekanan asumsi sama yaitu 1 atm atau 760 mmHg. Nah, untuk kondisi operasi ini untuk suhunya itu tahunnya perhitungan kalau kita udah benar atau belum itu dari ini suhunya. Harusnya suhu distilat itu kurang dari suhu umpan. Nah, suhu umpan kurang dari suhu bottom. Kayak gini tingkat. Oke. Sampai sini ada yang penting belum? Atau kurang jelas atau kecepatan? Gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, aku lanjut ya. Tadi kan untuk menjawab yang poin A, kondisi operasi. Nah, kemudian kita mencari pertanyaan yang B, yaitu jumlah bed minimum dan teoritis. Nah, untuk yang pertama, step pertama, mencari N-min plus 1. Rumusnya kan seperti ini. Nah, alpha average-nya rumusnya seperti ini, dan alpha ini kan average alpha top dikali alpha bottom pangkat setengah. Nah, untuk alpha top rumusnya LK per KHK yang ada pada distilat, dan alpha bottom ke LK per KHK yang ada di bottom. Nah, untuk alpha top ini KLK per KHK yang ada di distilat. Berarti untuk LK-nya kan tadi IC5, sedangkan HK-nya NC5. Berarti yang ada di distilat, KI-nya si IC5 dibagi dengan KI NC5 yang ada di distilat. Ketemu segini. Kemudian untuk alpha bottom juga caranya seperti itu, KLK per KHK yang ada di bottom. Kemudian untuk alpha average itu alpha top dikali alpha bottom setengah atau akar dari alpha top kali alpha bottom. Nah, untuk N plus 1 dirumuskan seperti ini. Untuk XLK per XHK ini fraksi yang ada di distilat maupun bottom. Untuk yang ada di distilat XLK yang ada di distilat, berarti kan XI milik si IC5 yang ada di distilat, berarti 0,35 per 0,02. Kemudian XLK per XHK yang ada di bottom milik IC5 sama NC5 HK-nya. Udah, kemudian ketemu segini 23,6. Untuk mencari N-min kan berarti 23,6 dikurang 1, berarti ketemunya 22,6. Kemudian step selanjutnya kita mau mencari theta dari grafik ini, gambar 8.3. Untuk gambar ketiga ini kan sumbu X-nya di sini kan XLK per XHK yang ada di fit. Jadi kita harus cari dulu XLK per XHK yang ada di fit. Nah, XLK yang
Dan XHK yang ada di berapa? Ini kita cari dari fraksi yang ada di feed. Ini XHK-nya di IC5, berarti fraksi milik IC5 dibagi dengan fraksi yang ada, ya fraksi HK yang ada di feed NC5. Di 0,2 dibagi 0,45. Ini segini. Kemudian untuk pembacaan grafik, ini yang sumbu X, ini kan XLK XHK, tadi kan XLK XHK-nya 0,4, 0,4 sekitaran segini ya. Kalau membaca grafik ini tergantung penglihatan masing-masing sih. Kalau aku 0,4 segini, kemudian yang garis melengkung-melengkung ini alpha average-nya. Melengkung yang pertama ini alfanya 3, kemudian yang kedua ini 2,5 dan seterusnya. Sedangkan average perhitungan kita tadi kan 1,34. Nah, 1,34 kan sekitaran di sini nih. Sehingga perpotongan antara alpha average dan si XHK yang ada di feed tadi ditarik garis ke kiri. Nah, itu didapatkan theta, sehingga tetanya didapatkan 1,28. Itu kemudian selanjutnya mencari R min plus 1 dengan rumus jumlah alfa 1 dikali XI per alfa 1 minus theta yang ada di distilat. Jadi semuanya yang ada di distilat dijumlahin alfa milik si NC4 dikali fraksi NC4, terus milik ditambahin yang IC5 dan NC5 dan seterusnya. Semuanya 6,21, untuk R-nya berarti 6,21 dikurangi 1, ketemu 5,21. Terus selanjutnya untuk pendingin air, kondensor untuk pendingin airnya kan R-nya itu syaratnya di antara 1,2 sama 1,5. Nah, untuk N per N-nya 1,8 sampai 2. Untuk rumusnya kan R per R-min sama dengan ini, pilihannya terserah. Yang penting masuk dalam range ini. Nah, ini aku milihnya 1,3. Jadi kan R sama dengan 1,3 R-min. Nah, tadi kan R-nya udah ketemu tuh 5,21 kan, tadi kan 1,3 dikali 5,21, hasilnya 6,77. Kemudian mencari R minus R min R plus 1. Ini nantinya untuk mencari si N minus N min per N plus 1 yang ada di figur 8.24. Nah, terus R minus R min 1, ini R-nya udah diketahui 6,77, R min-nya udah diketahui 5,21 per R 6,71 plus 6,77 plus 1. Ditemukan hasil 0,2. Kemudian membaca grafik dari ini 8.24. Ini kan sumbu X, ini kan si R minus R min ini. Nah, 0,2 kan, 0,2 di sini, kemudian ditarik ke atas, perpotongan antar garis lengkung ini, kemudian ditarik ke kiri. Nah, ini sumbunya ini adalah N minus N min per N plus 1, didapatkan 0,5. Begitu. Kemudian dipindah-pindah ruas, ditemukan hasilnya N besarnya 41,92. Selanjutnya dicek apakah dengan N segini itu masuk dalam range N min 1,8 sampai 2 enggak. Caranya cek N per N min. N-nya tadi sudah diketahui 41,92 dan N-nya juga sudah diketahui 22,6. Dibagikan, nah hasilnya 1,85. Oh, masuk, berarti udah benar. Sehingga N-nya ketemu 22,6, N teoritisnya 1,92. Oke, kemudian lanjut yang poin C, yaitu menghitung jumlah plate
aktual dengan rumus N teoritis per efisiensi plus 1. Nah, N teoritisnya tadi kan 1,92. Untuk efisiensinya kan di soal udah diketahui 75% atau 0,75. Berarti kan 41,92 dibagi 0,75 ditambah 1. Kemudian 57. Kemudian lanjut ke poin 4, poin D, yaitu letak umpan. Menggunakan persamaan ini terkait. Nah, dengan rumus sepertinya NR, NS 0,206 log B, jumlah tadi, jumlah yang ada di bottom, kemudian jumlah yang ada di distilat, dan dikalikan fraksi yang ada di feed milik HK, fraksi yang ada di feed milik LK, dan fraksi yang ada di bottom milik LK, dan dibagi fraksi yang ada di distilat milik HK dipangkatin 2. Tadi kan yang di bottom kan jumlahnya, yang di bottom kan jumlahnya, yang di bottom kan 50. Ini salahnya kan 50, ya ini 50. 50. Kemudian untuk fraksi yang ada di HK atau NC5 kan tadi ada di ini 0,45, untuk yang LK kan 0,2. Seperti itu, 0,5 dari 0,2, dan fraksi yang ada di milik IJ5 kan 0,02, dan fraksi yang ada di distilat milik NC5 itu kan ada 0,02. Nah, kemudian dikalikan semuanya, begini. Selanjutnya mencari, ini kan masih log. Nah, untuk mencari NR per NS itu, kan berarti 10 pangkat di ini 0,0905-nya didapatkan segini. Untuk NR ini tuh plate di atas, dari atas. Untuk NS itu plate dari bawah. Nah, kemudian untuk NR-nya sama dengan 1,237 dikali NS, dan NR plus NS ini jumlah plate aktual yang udah kita hitung tadi yang di koin C kan 57. Nah, NS plus NS 57. Terus tinggal dimasuk-masukin gitu kalau persamaan dua ini, dapatkan NS 25, NR 31. Jadi umpan masuk pada plate ke 25 dari bawah, dan jumlah plate ke 31 dari atas. Oh iya, ini bulatan ya, harusnya 32 sih. Gak dibulatin. Oke, udah, bisa sih, tuh, nggak sampai tuh. Oke. Oke, udah selesai. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan aja. Atau kurang jelas, atau penjelasan dari aku kecepatan. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau nggak ada yang tanya, boleh dilanjut aja, Mbak. Oke, untuk nomor 2 akan dijelaskan oleh Mbak Alma. Silakan Mbak Alma.
Oke, terima kasih Mbak Eza. Kita lanjut ke nomor 2. Udah di able belum ya? Oh, udah ya. Mulai kan. Lanjut ya. Aku share screen yang mana ya tadi ya? Oh, bisa aja men-share. Oh, nggak bisa nggak apa-apa. Nah, jadi nomor 2. Udah. Full ini. Udah kelihatan belum ya? Udah, Mbak. Oke, aku lanjut nomor 2. Nomor 2 itu soalnya, ya Allah, harus lihat soalnya. Soalnya hilang. Butuhnya. Selalu tes tahun lalu nomor 2 itu ada kita disuruh merancang tangki penyimpanan pentana, jadi pentana murni 100% berfasa cair dengan laju volume masuknya itu 1000 liter per jam dan kapasitas penyimpanannya itu untuk 30 hari. Kita disuruh menentukan diameter, tinggi, panjang plate, jumlah plate, dan juga tutup tangkinya. Nah, jadi yang pertama itu kita hitung dulu volume yang ditampung oleh tangki untuk menampung pentana cair selama 30 hari dengan laju alirnya itu per jamnya 1000 liter per jam. Terus habis itu kapasitas untuk penyimpanannya kita hitung dulu per hitungannya untuk 30 hari itu dia berapa banyak gitu. Jadi ini 100 liter per jam, 1000 liter per jam, itu kan dikali 30 hari, kali 24 jam per hari, ya kan. Itu kita dapat liter per harinya. Jadi, liter dalam 30 hari itu dapatnya 720.000. Nah, terus kita ganti ke bentuknya itu ke satuan BBL. Nah, kenapa ke satuan BBL? Itu karena kita ngacu di buku Brownell and Young. Buku Brownell and Young yang Appendix E tentang typical tank size and capacities itu dia satuannya itu dalam BBL. Jadi kita konversi 720.000 liter ini dalam BBL. Terus dari volume ini didapatkan besar volumenya itu 4.528 BBL itu untuk 30 hari penyimpanan selama 30 hari. Nah, dari appendix E ini kita lanjut menentukan diameter dan juga tinggi standarnya untuk volume 4.528
8. Aku share yang buku Brownell-nya dulu sebentar. Mbak, Mbak masih di mute. Oke, lanjut ya. Jadi ini aku bukain buku Brownell and Young yang Appendix E untuk buat nentuin kapasitas tangki, kayak desain tangkinya dia butuh berapa dimensinya, itu ada di Appendix E Brownell and Young. Nah, kita lihat tadi itu jumlahnya 4.528,3019. Terus sekarang kita lihat di Appendix E. Di Appendix E itu ada 4.528 itu untuk standarnya itu adanya 4.530 kan. Nah ini. Nah, 4.530. Nah, 4.530 ini kita ambil, berarti kita baca nih, ada tank height sama tank diameternya 4.530 dengan tank diameter 30 dan tingginya itu 36. Nah, terus setelah itu, nah ini di sini ada tertulis D-nya 30, H-nya 36 karena volumenya standarnya 4530. Terus untuk tebal plate itu ada rumusnya. Tebal plate-nya itu adalah rho dari pentana dikali tinggi dikurang 1 dikali sama diameter dibagi 2 dikali allowable stress, terus dikali efisiensi sambungan dikali 144 ditambah C. C itu faktor korosi. Nah, rho pentananya itu bisa lihat di JAWS atau di internet berapa rho-nya. Terus untuk allowable stress-nya itu sebenarnya kan kalau di soal tuh nggak disebutkan kan dia itu jenis tangkinya tuh bahannya apa, konstruksinya. Kayak dia jenisnya carbon steel atau Musiknya nggak masuk, suara musik. terus sama campuran alloy itu kan beda allowable stress-nya. Tapi di sini diasumsikannya itu allowable stress-nya 12.650. Nah, 12.650 ini biasanya asumsi yang dipakai kalau pas PAP ya. Kalau misalkan besok perancangan beneran tergantung jenis bahannya. Terus efisiensi sambungannya itu juga asumsi 85% atau 0,85. Terus faktor korosi 0,125 itu karena asumsinya adalah cairan yang ditampung itu non korosif. Jadi kalau campuran, kalau cairannya non korosif itu C-nya 0,125. Terus lebar plate yang dipilih atau jumlah plate yang dipilih itu 6. Sebenarnya ada banyak pilihannya kalau untuk plate. Ada 6, 8, nah itu bisa dipilih. Ini kita pilihnya 6. Terus tebal plate-nya itu bisa dihitung pakai rumus yang tadi rho kali H dan seterusnya itu nanti ketemu fungsi dari tingginya. Fungsi dari tingginya tuh T sama dengan 0,04572 dan seterusnya ini. Nah, setelah itu kita masuk ke panjang plate. Untuk menentukan panjang plate-nya, itu rumusnya adalah PD, ini PD dikurangin panjang sambungan dibagi 12 kali N.
Nah, untuk asumsinya ini sebenarnya ini asumsi kalau nggak diketahui di soal, pakainya asumsinya N sama dengan 10, terus panjang sambungannya 5/32 in. Cuman kalau nggak mau asumsi, ya itu lebih ribet. Dan harus tahu kayak jenis-jenis bahannya, itu kalau udah masuk ke perancangan yang sesungguhnya. Cuman kalau untuk PAP biasanya dipakai tuh asumsinya ini. Terus dari panjang plate ini tinggal dimasukin angkanya aja. Pi-nya kan 3,14. Terus habis itu D-nya tuh ini. Terus habis itu dikurangin sama panjang sambungannya 5/32 tuh sama dengan ini. Bagi 120. Nah, udah kan? Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Itu selatan apa? Belakang. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Jadi dari jumlah plate yang kita pilih itu ada 6. Nah itu kita sekarang masing-masing ngitung nih dari per plate-nya itu kayak lebarnya tuh masing-masing berapa, lebar panjangnya sorry, panjang per plate-nya itu berapa. Nah itu bisa dilihat nih dari yang pertama kan kita tadi milih dimensi tingginya kan 36, diameternya 30. Terus kita masukin ke rumus T, dapatnya tingginya itu 0,28502. Nah, terus kita masukin ke rumus L. L-nya itu berarti 3,14 dikali D, D-nya kan 30. Terus habis itu dikali 2. Ini D kali 2 ya. Ditambah sama tingginya. Dibagi 120 dikurangi panjang sambungan. Begitu seterusnya sampai kita tahu lebar atau salah panjang plate ya. Itu panjang plate per plate-nya itu berapa dari plate pertama sampai plate yang ke-6. Nah, ini 36 awalnya. Terus plate kedua itu 30 feet karena 6 plate jadi dikurangi 6. Per plate-nya itu dikurangi 6 panjangnya. Tingginya sorry. Jadi 36, 30 dikurangi 6 lagi 24 gitu. Sampai ketemu H6 gitu 6 feet. Tinggi plate-nya tuh 6 feet. Terus yang 30 ini juga dikurangi 6 30 kurangi 6, 24. Kurangi 6 lagi 18 dan seterusnya. Sampai ketemu plate yang ke-6. Udah kayak gini. Ada yang mau ditanyain? Kalau mau ditanyain silahkan. Silakan bagi teman-teman yang mungkin ada yang mau ditanyakan.
Mungkin jika ada yang mau bertanya ditunggu sampai pukul 16.30 teman-teman. Sama ini jangan lupa nanti diisi presensinya. Baik, karena mungkin tidak ada yang bertanya, jadi belajar bareng PAP sore hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih buat Mbak Alma sama Mbak Eza yang udah menyempatkan waktunya untuk menjadi tentor di sore hari ini. Semoga nanti UTS-nya lancar. Sama buat teman-teman jangan lupa isi presensinya. Mungkin cukup sekian belajar bareng pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.